Perkenalkan, nama saya Afrialdo Sanjaya DC. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana yang mengambil jurusan informatika. Pada video ini, saya akan membuat smart home sederhana. Yang pertama, membuka tong sampah melalui aplikasi, dan juga nantinya tong sampah ini dapat terbuka dan tertutup dengan sensor jarak. Dan yang kedua, saya akan membuat pengunci pintu otomatis di mana akan dikontrol melalui aplikasi. Oke, mari kita buat. Alat yang digunakan, yang pertama ada Node MCU 32, kemudian motor servo, relay, kabel jumper, project board, sensor HC SR04, RFID atau MFRC522, kemudian ada solenoid door lock, adaptor 12 volt, dan baterai 18650 sebanyak 2. Aplikasi dan library yang digunakan, yang pertama ada Arduino IDE, kemudian ada MQTT Dash sebagai kliennya, Shifter.io sebagai broker online-nya, kemudian ada library MFRC522, library MQTT, library HCSR04, library motor servo yang nanti saya cantumkan di GitHub. Kemudian ini rangkaian yang saya buat untuk project smart home-nya. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada Node MCU 32. Oke, kita akan melakukan setting pada Arduino IDE-nya. Yang pertama saya menggunakan library Wi-Fi. Yang kedua ada MQTT.h, ini untuk protokol MQTT-nya. Nantinya saya akan menggunakan broker online, yaitu Shifter.io. Kemudian ada SPI, kemudian ada MFRC522 untuk RFID, selanjutnya ada servo, dan yang terakhir ada HCSR04, yaitu sensor jarak. Selanjutnya kita melakukan setting pada SSID dan password agar bisa terhubung dengan WiFi. Untuk RST pin saya menggunakan 22, SS pin menggunakan 21, dan servo pinnya menggunakan 12. Kemudian pesan ini digunakan untuk publish ke klien dari ISP. Kemudian cek sistem ini digunakan untuk mengaktifkan sistem secara keseluruhan dengan menggunakan RFID nantinya. Kemudian new distance dan old distance ini digunakan untuk menyimpan nilai sensor jarak. Kemudian count ini digunakan untuk membantu dalam membuka dan menutup tong sampah. Kemudian ada cek sensor tong sampah dan cek sistem servo. Jadi nantinya tong sampah menggunakan sensor dan juga nantinya dapat dikontrol melalui aplikasi MQTT Dash. Ketika sensornya aktif, maka yang dari aplikasi tidak dapat digunakan atau tidak dapat mengontrol melalui aplikasi. Begitupun sebaliknya, ketika dari aplikasi sedang aktif, maka sensor tidak dapat digunakan. Kemudian ini untuk sensor jaraknya, dan ini untuk RFID. Kemudian ini untuk connect ke WiFi dan juga ke bagian broker online-nya. Ini key username dan key password didapat dari Shifter.io. Jadi ada pada bagian setting kita dapat itu ada token username dan juga password. Kemudian saya subscribe pintu yang ada pada MQTT Dash dan juga servo. Kemudian ada sensor tong sampah yang nantinya ini apabila aktif maka sensornya bisa digunakan. Ini dikontrol dari klien atau aplikasi MQTT Dash-nya.
Kemudian ini pada bagian message receive-nya, ketika dia menerima pesan atau nilai dari aplikasi klien, dia akan dicek dulu sistemnya apakah ada tag RFID atau enggak. Apabila sudah di tag, maka sistemnya akan aktif dan dapat menjalankan yang ada di dalamnya. Kemudian akan dicek apakah tertutupnya pintu atau servo atau sensor tong sampah. Apabila pintu, maka dia akan menjalankan solenoid lock door-nya. Kemudian apabila dia servo, akan dicek lagi apakah cek sistem servo dari aplikasinya aktif atau true. Apabila true, dia dapat membuka melalui klien atau aplikasi, dan juga bisa menutupnya melalui aplikasi. Kemudian di sini ada sensor tong sampah. Apabila dia menerima topik sensor tong sampah dan isinya aktif, maka cek sensor tong sampahnya akan menjadi aktif, artinya sensornya bisa berfungsi. Tetapi sistem servo yang melalui aplikasi tidak dapat digunakan karena sensor sedang aktif, jadi dia false. Begitupun sebaliknya, kalau dia kembalinya bukan aktif, maka cek sensornya false atau tidak dapat digunakan. Dan yang dari aplikasi atau MQTT dash-nya true, jadi dapat dikontrol melalui aplikasi. Kemudian dia akan mengirim publish info berdasarkan yang dia lakukan di DSP, akan dikirim ke aplikasi MQTT dash-nya. Kemudian pada bagian setup, kita deklarasi pin13 ini adalah LED untuk indikator apakah sistemnya dapat diakses atau tidak. Kemudian ada pin 4 ini digunakan untuk relaynya ini yang digunakan untuk menjalankan solenoid lock-nya. Kemudian ini untuk memulai RFID dan ini SPI-nya. Kemudian ini untuk servonya. Kemudian kita tampung nilai awal dari sensor jarak, kita tampung di out distance. Dan ini untuk terkoneksi dengan broker online-nya. Jadi client.begin-nya ke broker shifter.io. Kemudian apabila dia menerima pesan atau broadcast, dia akan mengecek isi broadcast itu, topiknya apa, payloadnya apa, yang ada di fungsi ini. Kemudian kita masuk pada bagian loop. Apabila ada pesan atau message receive, dia akan menjalankan on message ini atau message receive ini. Kemudian apabila cek sensor tong sampahnya aktif atau true, maka dia akan menjalankan yang ada di dalamnya. Dia akan menjalankan fungsi sensornya untuk membuka dan menutup secara otomatis berdasarkan jarak yang sudah diatur. Di sini saya mengaturnya jaraknya mulai 10 cm ke bawah. Jadi untuk 11 sampai ke atasnya itu tidak akan membuka atau menutup tong sampahnya. Dan selang waktunya dikasih 5 detik. Apabila dia sudah terbuka, akan menunggu selama 5 detik, kemudian dia akan menutup kembali. Kemudian ini untuk pengecekan RFID. Jadi nantinya RFID yang di tag akan dicek apakah dia memiliki akses. Dia akan diambil ID-nya dulu, kemudian dicek apakah ID-nya seperti yang 7AAE C116. Apabila betul, maka sistemnya diaktifkan. Jadi cek sistemnya kembali jadi true. Dia mengirim true. Kemudian digital 13-nya menjadi nyala atau lampu indikatornya menyala. Begitupun apabila di tag lagi atau ditempelkan, maka dia akan mengecek apabila ID-nya sudah benar. Ternyata sistemnya tadi true. Kemudian dia masuk ke sini pas tag kedua,
artinya sistemnya dinonaktifkan. Kemudian cek sistemnya menjadi false. Pada posisi ini artinya sistem tidak dapat diakses, makanya di traversnya 13 itu menjadi low. Kemudian cek sensor tong sampahnya juga akan diaktifkan apabila pas dari aplikasi MQTT nya mengaktifkan. Jadi ketika di tag akan dinonaktifkan. Oke, itu aja pada bagian Arduino IDE nya. Selanjutnya kita melakukan setting pada MQTT broker atau aplikasi kliennya MQTT Dash. Ini adalah aplikasi MQTT Dash-nya. Di sini saya memberi nama projectnya tugas akhir, address-nya broker@broker.shifter.io, portnya 1883. Kemudian username dan user password ini didapat dari shifter.io nya atau tokennya, jadi dapat dari shifter.io. Kemudian client ID nya saya kasih NIM saya, kemudian kita save, maka akan dibuatkan tugas akhir yang tadi kita buat. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Di sini saya sudah membuat 3 button dan 1 teks yang menerima. Yang teks ini nantinya menerima value atau nilai dari ESP32 ketika terjadi perubahan atau sesuatu yang dilakukan. Kemudian button yang pertama itu kunci pintu, jadi kita dapat mengontrol solenoid lock door-nya melalui klien. Kita lihat bagian dalamnya. Nama publishing-nya pintu. Kemudian ketika dia on atau dicentang maka akan mengirim nilai kunci. Tetapi ketika tidak centang atau off maka dia akan mengirim nilai buka atau tidak terkunci. Kemudian untuk tong sampah ini dia akan membuka atau menutup tong sampah yang dikontrol melalui aplikasi MQTT Dash ini. Jadi publishing-nya bernama servo. Apabila dicentang maka dia on dan mengirim nilai buka. Apabila off atau tidak dicentang maka dia akan mengirim nilai tutup. Dan button yang terakhir, sensor tong sampah ini digunakan untuk mengaktifkan sensor yang ada pada tong sampah, yaitu sensor jarak. Apabila dicentang dia akan aktif sensornya, tetapi fitur button tong sampah yang tong sampah ini tidak dapat digunakan karena sensor tong sampahnya sedang aktif. Begitu sebaliknya, apabila sensor tong sampahnya tidak aktif, maka kita dapat menggunakan button tong sampah ini. Edit. Nama publishing-nya sensor tong sampah. Kemudian ketika dicentang dia akan mengirim nilai aktif, dan ketika tidak dicentang akan mengirim nilai non aktif. Mungkin itu aja dari MQTT Dash-nya. Yang terakhir demo.